Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ayyuhal akhwat wal ummahat, a'azzanallahu wa iyyakunna ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih bisa melangkahkan kaki menuju majelis ini. Semoga Allah SWT meluruskan niat kita. Melanjutkan kembali membaca terjemah kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada hadis nomor 379. Beliau rahimahullah mengatakan, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Nafi'. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uddibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an. Seorang wanita diazab karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, maka dia masuk neraka karenanya. Yuqalu Allahu a'lam, lalu dikatakan Allah a'lam, la anti at'amtiha wala anti saqaitiha hina habastiha wala anti arsaltiha. Engkau tidak memberinya makan dan tidak pula engkau beri minum ketika engkau mengurungnya, dan tidak pula engkau membiarkannya fa'akalat min khasyasil ard, ya, agar dia makan binatang-binatang tanah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Taib. Penjelasan kata khasyasul ardi, hewan-hewan dan serangga-serangga tanah seperti tikus dan yang lain. Adapun kandungan dari hadis yang barusan kita baca, yang pertama, bolehnya memelihara dan mengurung kucing selama diberi makan dan minum. Ya, jadi boleh seseorang memelihara kucing, kemudian dikurung, tapi sebisa mungkin tempatnya yang layak. Ya, jangan terlalu kecil sehingga mungkin sangat sempit sehingga tidak bergerak dengan nyaman. Ya, diberi tempat yang layak. Ya, karena hewan juga butuh kenyamanan. Ya, butuh tempat yang layak. Dan yang pasti diberi makan dan minum. Diberi makan dan minum. Ya. Yang kedua, wajib bagi pemilik hewan untuk menafkahi. Ini hukumnya wajib, memberi makan dan minum hewan-hewannya. Jika ditelantarkan, dia berdosa. Ya. Jika haknya tidak diberikan, padahal sudah dikurung, ya, maka berdosa. Ya. Kalau nggak mampu, lepaskan, jangan dikurung. Biarkan kucing itu mencari rizkinya sendiri, bergerak bebas. Ya, berupa serangga-serangga dan yang lainnya. Ya. Namun tatkala dikurung, maka ini menjadi kewajiban bagi yang mengurung untuk memberi makan dan minum kepada kucing tersebut. Yang ketiga, haramnya membunuh kucing dan mengurungnya tanpa memberi makan dan minum.
Ya, maka berhati-hatilah terhadap ya hewan sekalipun. Ya. Taib. Kemudian yang keempat, mengurung kucing dengan tidak menyediakan makan dan minum merupakan maksiat yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Taib. Ini menjadi peringatan bagi semua kita agar berlaku rahmat kepada kucing, berlaku rahmat kepada hewan. Ya. Kalau tidak mampu untuk memelihara, untuk mengurungnya, tidak mampu menyediakan kandang yang layak baginya, sehingga tidak menyiksanya kan gitu, ya dilepaskan saja. Nah, namun jika mampu memberikan haknya, ya tempatnya layak, ya tidak kepanasan kan gitu, tidak juga kedinginan atau kehujanan, diberikan tempat yang layak. Ya, karena ketika menyia-nyiakan kucing di dalam kandangnya, di kurungannya, misalkan ditaruh di tempat yang panas atau ditaruh di tempat yang terbuka sehingga hujan, kehujanan, kedinginan, bisa mati. Walaupun dikasih makan, dikasih minum, tetap aja dia butuh untuk apa? Berteduh dari panas dan hujan. Ya, maka sediakan kandang atau kurungan yang layak bagi kucing yang ingin dipelihara dan jangan lupa makan dan minumnya. Taib. Kemudian hadis nomor 380. Muhammad bin Uqbah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Utsman al-Qurashi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haris mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi mengabarkan kepada kami, an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, irhamu turhamu, sayangilah agar kalian disayang. Waghfiru yaghfirillahu lakum, ampunilah agar Allah mengampuni kalian. Wailun li aqma'il qaul, celakalah bagi orang atau bagi corong-corong perkataan. Wailun lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, celakalah bagi mereka yang terus-menerus berbuat keburukan, yang selalu melakukannya padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah keburukan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Penjelasan kata aqma'ul qaul, yaitu bentuk jamak dari qam'un seperti dil'un. Aqma' adalah wadah atau torong. Ya. Atau ada juga yang mengatakan corong, yang digunakan untuk menuang minyak dan sejenisnya. Pendengaran orang-orang yang mendengar nasihat tetapi tidak memahaminya dan tidak menjaganya serta tidak mengamalkan nasihat tersebut diserupakan dengan torong atau dengan corong ini yang tidak bisa menyimpan segala apa yang dituangkan ke dalamnya. Seakan-akan nasihat itu lewat begitu saja di telinga-telinga mereka seperti lewatnya air ke dalam corong atau torong. Ya, kalau orang bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya. Atau masuk telinga kiri, mental lagi, keluar lagi melewati telinga kiri. Ya, intinya sama. Ya, nasihat masuk namun tidak diamalkan. Ya, tidak dihayati kemudian diamalkan. Hanya sekedar masuk saja lewat. Ya, tidak membekas ya pada hatinya. Ya. Ini sudah berlalu kandungan hadisnya pada penjelasan hadis nomor 370 dan 371. Hadis nomor 381. Mahmud mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Walid
bin Jamil Al-Kindi mengabarkan kepada kami dari Al-Qasim bin Abdurrahman. An Abi Umamah qala, dari Abu Umamah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rahima walau dabihah rahimahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Ya. Hadis ini dihukumi hasan, diriwayatkan oleh At-Tabrani. Adapun kandungan dari hadis ini ya bisa dilihat dalam penjelasan hadis nomor 370 dan 371 seperti hadis yang barusan kita baca tadi sebelumnya. Maka sikap rahmat ya bahkan terhadap hewan sembelihan itu sangat penting, dan itu adab seorang muslim tatkala dia mau menyembelih hewan kurban. Ya. Di antaranya apa? Pisaunya juga ditajamkan. Ini dalam rangka rahmat sehingga tidak menyiksa hewan. Ya. Coba bayangkan jika pisau yang digunakan untuk menyembelih ini tumpul. Tentu lama proses penyembelihannya, dan semakin lama pula rasa sakit yang dirasakan oleh hewan yang disembelih. Ya. Maka ditajamkan pisau itu. Ya. Kalaupun ada antrian hewan yang akan disembelih, maka ya dijauhkan. Kalau tempatnya tidak memungkinkan jauh, ya dikasih sekat, sater, hijab, kain atau MMT yang bekas sehingga menutupi pandangan mata hewan yang sedang antri yang mau disembelih. Ya. Kenapa? Karena hewan juga punya rasa dia. Ketika melihat temannya disembelih, ya, dia juga akan tersiksa dengan melihat tersebut. Ya. Tayyib. Ini diantara adab-adab ketika menyembelih. Ya. Kemudian juga tentu menyembelih dengan membaca nama Allah. Ya. Maka kaum muslimin mempunyai adab di dalam menyembelih hewan kurban. Yang ini merupakan ya, bentuk rahmat, bentuk kasih sayang kepada hewan kurban. Ya. Maka dalam hadis ini, man rahima walau dabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Ya. Tumbuhkan rasa rahmat dalam hati seseorang yang mau menyembelih, sehingga dia menyembelih dengan betul-betul penuh adab, sehingga hewan yang disembelih itu ya nyaman. Artinya nyaman itu dia tidak tersiksa, apalagi terlalu lama ya, gara-gara pisaunya tidak siap sehingga belum diasah, tumpul dan seterusnya. Taib. Bab 177 mengambil telur burung. Hadis nomor 382. Talaq bin Ghannam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Mas'udi mengabarkan kepada kami dari Al-Hasan bin Sa'ad, dari Abdurrahman bin Abdullah, an Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun baydahum marah. Bahwa Nabi SAW singgah di suatu rumah, lalu seseorang mengambil telur burung hummarah, ya, burung kecil sejenis burung pipit. Ya. Faja'at tarifu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah burung itu sambil mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha. Ya. Beliau lalu bertanya sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang membuat burung tersebut terganggu dengan mengambil telurnya? Faqala rajulun ya Rasulullah ana akhadtu baydataha.
Maka seorang laki-laki lalu berkata, "Wahai Rasulullah, akulah yang telah mengambilnya." Yaitu mengambil telur burung tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lalu bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Urdud, kembalikanlah rahmatan laha, sebagai bentuk rasa kasih sayang kepadanya." Kepada burung hummarah tadi, burung atau sejenis burung pipit ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, rahimahullah taala. Penjelasan kata hummarah, burung kecil sejenis burung pipit, tarifu yaitu membulkan sayapnya dengan penuh iba. Ya. Dan menunjukkan bahwa ia membutuhkan Rasulullah SAW, membutuhkan pertolongan beliau SAW. Jadi burung itu ya mengepakkan sayapnya di atas kepala Rasulullah SAW. Faja'a bermakna membuat gelisah dan takut. Ya. Adapun kandungan dari hadis ini menerangkan bahwa mengambil telur burung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sifat rahmat terhadap hewan. Dan menjelaskan bahwa Islam memerintahkan agar bersifat rahmat terhadap hewan. Ya. Maka hendaknya seorang muslim bukan malah berburu ya. Seperti yang terjadi mungkin ya, pada beberapa daerah yang ada beberapa anak muda atau yang masih kecil berburu ya. Kemudian diambil sangkarnya, di situ ada telur burungnya, bahkan terkadang ada yang masih kecil burungnya sudah menetas telurnya kan gitu. Kasihan itu ketika induknya datang mencari-cari. Ya. Maka hendaknya dibiarkan saja ya. Bahkan kalau misalkan sarangnya jatuh ya, kalau bisa dikembalikan lagi, ditaruh lagi di tempatnya jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Karena memang ini bagian daripada sifat rahmat, sehingga tidak menjadikan induknya mencari-cari ya kebingungan. Taib. Bab 178 burung dalam sangkar. Hadis nomor 383. Arib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami, an Hisham ibni Urwah, dari Hisham bin Urwah. Qala, ia berkata, kana Ibnu Zubair bi Makkah wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayra fil aqfas. Ibnu Zubair sedang berada di Makkah, sementara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa burung dalam sangkar-sangkar. Ya, hadis ini isnadnya sahih, ya. Taib. Kandungan hadis tersebut, hadis ini menerangkan bahwa mengurung burung dalam sangkar dengan tetap menyediakan makanan dan minumannya tidak berlawanan dengan sifat rahmat terhadap hewan. Tidak mengapa ya, seseorang ya, memelihara burung di dalam sangkarnya, ya, asal apa? Haknya dipenuhi, ya, makan dan minumnya dipenuhi. Ya, kemudian juga ditempatkan sangkar itu di tempat yang layak, ya. Tidak dibiarkan misalkan di tempat yang panas sampai sekian lama, ya, atau mungkin kedinginan, ya, ditempatkan di tempat yang nyaman, ya. Taib. Dipenuhi hak burung, makan dan minumnya. Dan juga diperhatikan, ya, diperhatikan di mana diletakkan sangkar tersebut, ya. Karena terkadang ada hewan-hewan yang mengincar, kucing misalkan, ya, atau tikus, ya kan, atau hewan lainnya, ya. Terkadang ada biawak juga, ya, sehingga burung itu betul-betul tidak ketakutan, dia nyaman, ya, berada di dalam sangkar, makan dan minumnya dipenuhi, dan sangkar itu diletakkan di tempat yang aman, tidak terjangkau oleh binatang-binatang yang ada potensi mengganggu burung tersebut jika melihatnya. Baik. Dan dahulu para sahabat
ya membawa sangkar-sangkar tersebut. Di dalamnya ada burung. Maka ini dibolehkan dengan syarat ya makan dan minumnya dipenuhi dan tidak berlawanan sama sekali dengan sifat rahmat terhadap hewan. Hadis nomor 384. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Al-Mughirah mengabarkan kepada kami dari Sabit. An Anas qala, dari Anas bin Malik ia berkata, Dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fara'a ibnan li Abi Talhah. Nabi SAW datang lalu melihat putra Abu Talhah. Yuqalu lahu Abu Umair. Yang sering dipanggil Abu Umair. Ya. Ini anak kecil tapi sudah punya kunyah. Ya, Abu Umair. Wa kana lahu nughair yal'abu bihi. Ia mempunyai burung nughair yang sedang ia mainkan. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aba Umair, ma fa'ala au aina an-nughair. Wahai Abu Umair, yaitu anaknya Abu Talhah, apa yang dilakukan oleh nughair atau di mana nughair? Nughair itu nama burung tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan kata an-nughair bentuk kecil daripada nugrah. Ya, tasghir bentuk kecil daripada nugrah. Dan bentuk jamaknya adalah nugran, yaitu burung kecil sejenis burung pipit dan berparuh merah. Ya. Ada beberapa kandungan pelajaran yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, keutamaan keluarga Abu Talhah. Hal ini ditunjukkan dengan seringnya beliau, Nabi kita Muhammad SAW mengunjungi mereka. Yang kedua, bolehnya bercanda dengan anak kecil. Ya, boleh bercanda dengan anak kecil asal tidak keterlaluan, tidak melewati batas. Ya. Sekali-kali boleh. Yang ketiga, boleh memberi kunyah, ya, gelar yang diawali dengan abu atau ummu kepada orang yang belum memiliki anak. Ya, dan bahkan anak-anak kecil, ya, anak kecil dikasih kunyah Abu Fulan, Ummu Fulan, padahal dia masih kecil, ya. Atau pemuda atau akhwat dikasih gelar Ummu, pemuda digelar Ummu apa gitu kan, Ummu Fulan, Abu Fulan, ya. Untuk ikhwannya Abu Fulan, akhwatnya Ummu Fulan, ini tidak mengapa walaupun mereka belum pada menikah. Ya. Dan bolehnya anak-anak kecil bermain dengan burung. Ya. Taib. Namun tentu diarahkan agar anak kecil ini tidak menyakiti burung tersebut. Ya. Dan bisa diajarkan anak kecil ini dikasih pakan burung kemudian dia berikan. Ya. Taib. Agar menumbuhkan rasa peduli dia kepada burung. Rahmat dia, kasih sayang dia kepada burung. Yang keempat, boleh mengurung burung dalam sangkar dengan syarat tetap diberi makan dan minum. Yang kelima, bolehnya menggunakan tasghir, bentuk kecil terhadap nama, hingga terhadap hewan. Ya. Yang keenam, boleh bersajak, yaitu mengakhiri perkataan dengan suara yang sama, ya, dalam berkata-kata selama tidak dipaksakan. Ya. Seperti contoh dalam hadis tadi kan, Ya Aba Umair, ma fa'ala au aina an-nughair. Ya. Di situ ada sajak. Umair, nughair. Ya. Huruf akhirnya di situ ro, sebelumnya ya. Ya. Umair, nughair. Ya, boleh bersajak, itu mengakhiri perkataan dengan suara yang sama, ya, dalam berkata-kata selama tidak dipaksakan. Ya. Dan tentu tidak merupakan kalimat kebatilan.
yang mengandung kemaksiatan, apalagi yang mengandung syirik dan bid'ah. Maka jelas tidak boleh mau sajak atau tidak sajak. Ya, kalimat-kalimat yang mengandung kemaksiatan tentu terlarang. Ya. Walaupun mungkin terlihat indah karena bersajak, akhirannya sama, suaranya sama terakhirnya. Tentu ini dilarang pastinya. Ya, ketika mengandung ungkapan-ungkapan kemaksiatan, ungkapan cabul, ungkapan terlebih kesyirikan, bid'ah. Ya. Dan tentunya tidak berlebih-lebihan, ya. Kemudian bab 179, menumbuhkan kebaikan di antara manusia. Hadis nomor 385. Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata, akhbaroni Humaid ibnu Abdurrahman, telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman, anna ummahu Umma Kulsum ibnata Uqbah ibni Abi Mu'id akhbarathu, bahwasanya ibunya yaitu Ummu Kulsum, anak daripada Uqbah, yaitu putrinya Uqbah bin Abi Mu'id, mengabarkan kepadanya, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzab alladhi yuslih bainan nas. Ya. Bukanlah dianggap sebagai pendusta, yaitu orang yang mendamaikan di antara manusia. Fayaqulu khairan aw yunmi khairan. Ya. Orang ini berkata baik atau menumbuhkan kebaikan. Qalat, kemudian ia berkata, walam asma'hu yurakhas fi syai'in mimma yaqulun nasu minal kadhib illa fi thalas. Dan aku tidak pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam, atau tidak pernah mendengar hal yang diberikan rukhsah, ya, keringanan dari apa yang dikatakan manusia berupa kebohongan, kecuali dalam 3 perkara, ya. Jadi yang diberikan rukhsah, keringanan dari hal yang sifatnya dusta atau kebohongan, ya, itu 3 perkara saja. Yang pertama, al-islah bainan nas, mendamaikan manusia. Ya. Jadi ada konflik, misalkan pertikaian antara 2 kelompok manusia, maka di situ setelah berusaha mengadakan cara perdamaian, ya, tidak juga berhasil, akhirnya harus mengambil tindakan kedustaan, ya, atau perkataan dusta untuk mendamaikan 2 kelompok yang bertikai, maka ini boleh. Tapi ingat, asal daripada dusta adalah tidak boleh, haram. Ya, maka ambil tindakan-tindakan yang sebelum tindakan terakhir ini. Ya, selagi masih ada cara yang lain, pakai cara yang lain, tidak dusta. Kalau memang tidak bisa, ya sudah, pakai cara kedustaan dalam rangka mendamaikan 2 kelompok yang sedang bertikai. Ya, insya Allah ini dibolehkan. Kemudian wa haditsir rajul imra'atahu. Ya, kata-kata seorang laki-laki kepada istrinya. Ya. Ini juga dibolehkan. Ya. Wa hadisil mar'ati zaujaha, dan kata-kata perempuan kepada suaminya. Ya. Tayyib. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala. Ya. Penjelasan kata yunmi, menyampaikan dan menyebarkan. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan namaitul hadis, yakni aku menyampaikan suatu ucapan dengan tujuan kebaikan. Apabila seseorang hendak mengatakan aku menyampaikan suatu ucapan dengan tujuan merusak atau mengadu domba, maka dia mengatakan namaitu dengan mim bertasydid. Ya. Kalau namaitu al-hadisa tanpa tasydid, aku menyampaikan suatu ucapan dengan tujuan kebaikan. Adapun kandungan dari hadis ini merupakan dalil bolehnya berdusta dengan tujuan mendamaikan orang yang bersengketa. Ya.
Dan yang dimaksud bolehnya seorang wanita berdusta kepada suaminya atau sebaliknya adalah dusta yang tidak sampai melanggar hak istri atau hak suami. Atau tidak sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Maka nggak boleh seorang suami berdusta kepada istrinya dalam rangka dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang wajib menafkahi. Ya, nggak boleh karena ini sudah keluar dari konteks ya. Itu melanggar hak istri. Pun demikian, seorang istri berdusta kepada suaminya, ya, padahal suaminya membutuhkan dirinya, dia berdusta. Ya. Akhirnya apa? Hak suaminya tidak tertunaikan. Nah, ini terlarang yang seperti ini. Demikian juga dibolehkan berdusta dalam peperangan ketika tidak ada perdamaian keamanan. Ya, jelas karena al-harbu khid'ah ya, dalam sebuah hadis. Perang itu adalah tipu daya. Ya. Artinya boleh dalam peperangan mengambil siasat-siasat yang menunjukkan bahwa pasukan ini seakan-akan banyak jumlahnya. Ya. Itu tindakan kedustaan. Ya, sehingga musuh melihat, ternyata tentara itu banyak. Padahal itu sebetulnya jumlahnya cuma sedikit misalkan. Ya. Atau mungkin dengan hal-hal lain yang mengakibatkan musuh terkecoh. Siasat-siasat tempur, siasat-siasat perang. Al-harbu khid'ah. Dan Nabi menamakan perang ini khid'ah. Tipu daya. Ya. Tetapi yang harus dicamkan adalah, yang harus diperhatikan adalah, tidak boleh kemudian berdusta dalam perjanjian. Ketika ada perjanjian, perdamaian antara dua belah pihak, ya, misalkan antara kaum muslimin dengan pihak kafir, maka itu harus dipenuhi perjanjian itu. Ya, tidak boleh ada kedustaan dalam perjanjian itu. Ya, tidak boleh dikhianati. Ya, harus dijaga dengan baik. Ya, namun di saat pertempuran, di saat peperangan, di medan tempur, maka siasat peperangan yang mengecoh musuh, ya, maka ini adalah dibolehkan. Al-harbu khid'ah, perang itu adalah tipu daya. Taib. Bab 180, tidak boleh berbohong. Hadis nomor 386. Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dawud mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, an Abdullah, ya, dari Abdullah, maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian jujur. Ya. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan ke surga. Wa innar rajul yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa, dan sungguhnya seorang senantiasa berkata jujur, berlaku jujur, hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya. Wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hatilah kalian terhadap dusta, jauhi dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, karena dusta mengantarkan kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan mengantarkan ke neraka. Wal fujur yahdi ilan nar, ya, dan keburukan mengantarkan kepada neraka. Ini berbahaya sekali. Wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan sungguhnya seseorang senantiasa berdusta hingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Adapun penjelasan kata albir di sini maksudnya suatu kata yang mencakup segala macam perbuatan baik. Ya, ini ada albir. Maka ada ungkapan birrul walidain misalkan. Ya.
al-ihsan, yaitu kebaikan. Al-fujur yaitu amal-amal dan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Adapun kandungan hadis, yang pertama dorongan agar berlaku jujur dan berkata benar, ya. Karena hal itu adalah sumber segala kebaikan. Yang kedua, peringatan agar meninggalkan dusta dan menganggap sepele terhadap dusta. Karena dusta adalah sumber segala keburukan. Ya, hendaknya kaum muslimin ya tidak menganggap sepele masalah ini. Ya. Tayyib. Bahkan kepada anak kecil sekalipun tidak boleh, ya. Tidak boleh. Yang ketiga, orang yang membiasakan diri jujur, maka kejujuran itu akan menjadi sifatnya. Ya. Sedangkan orang yang sengaja berdusta, maka dusta akan menjadi akhlaknya. Iya, orang yang terbiasa dengan kejujuran, maka akan melekat sikap jujur pada dirinya. Sebaliknya, orang yang terbiasa dusta, maka akan menempel sifat itu dan menjadi kebiasaannya. Ya, sebagaimana dikatakan almar'u ibnu adatihi. Ya, almar'u ibnu adatihi. Seseorang itu anak dari kebiasaannya. Dia akan patuh dan senantiasa nurut dengan kebiasaannya. Jika kebiasaannya baik, maka insya Allah dia akan senantiasa berbuat baik. Namun jika terbiasa berbuat keburukan, dusta dan yang lainnya, maka dia akan terkungkung dalam hal tersebut. Ya. Maka biasakanlah kebaikan-kebaikan sehingga kita berharap ya diwafatkan oleh Allah di atas kebaikan tersebut. Almar'u ibnu adatihi. Ya. Dan hal ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin ya agar supaya mereka berhati-hati dan tidak menganggap remeh masalah dusta ini ya. Tayyib. Kemudian hadis berikutnya nomor 387, Qutaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Mujahid, dari Abu Ma'mar, an Abdullah qala la yasluhul kadhib fi jiddin wala hazal. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, berbohong itu tidak baik. Baik itu sesungguhan atau beneran maupun bercanda. Ya. Wala an ya'ida ahadukum waladahu syai'an thumma la yunjizalahu. Dan juga janganlah salah seorang dari kalian menjanjikan sesuatu kepada anaknya kemudian dia tidak memenuhinya. Ya. Bahkan kepada anak kecil kalau kita berjanji misalkan mau membelikan mainan ya sudah dibelikan. Ya. Tidak boleh kemudian mengkhianati janji tersebut. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Taib. Penjelasan kata la yunjizulahu, tidak memenuhi janjinya kepada anaknya. Adapun kandungan hadis ini tidak boleh berdusta walaupun hanya bergurau atau untuk membuat senang anak kecil ya, atau bermudarat dengannya kecuali pada 3 hal yang telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Hadis nomor 385 ya. Dan Nabi dahulu juga pernah bersabda ya dalam tentang masalah ini ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saya menjamin istana ya, bait di sini maknanya istana. Saya menjamin istana ya di surga yang paling bawah ya bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun dia dalam posisi yang benar. Ya. Jadi kalau kita dalam posisi yang benar, kita memberikan keterangan, penjelasan, yang diberikan penjelasan malah ngeyel, sudah tinggalkan saja. Yang jelas kita sudah menjelaskannya, sudah memberikan nasihat. Kalau dia masih ngeyel, kita tambah menjelaskan terus, nggak selesai khawatirnya. Ya, justru kehilangan peluang untuk mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW. Ya, mendapatkan istana
di surga paling rendah yaitu bagi orang yang meninggalkan miro, ya, debat kusir. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia dalam pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin, kata Rasul, dengan istana di tengah surga, ya, bagi siapa saja yang meninggalkan dusta walaupun kondisinya bergurau, ya, walaupun hanya sekedar gurau, ya, tetap dusta tidak boleh, ya, walaupun bergurau dusta tidak boleh, dosa, ya. Maka mereka yang meninggalkan dusta, walaupun dia sekedar bergurau saja, namun dia khawatir atau dia berhati-hati, ya, dia tahu hadis ini, ya, hendaknya dia lebih waspada lagi dari ungkapan-ungkapan kedustaan, walaupun hanya bergurau. Nah, ini dijamin oleh Rasul apa? Ya, istana di pertengahan surga. Wa bi baitin fi alal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku menjamin istana di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang akhlaknya baik. Ya, maka akhlak yang mulia itu hal yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan tidak dikatakan seseorang berakhlak mulia ketika dia sekedar berakhlak baik kepada sesama manusia, namun tidak berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah berbuat syirik, ini orang-orang yang tidak berakhlak. Walaupun mungkin dia gemar membantu, gemar sodako, ya, jiwa sosialnya tinggi, ya, wah, ini orang baik, tetapi dia masih menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Lah bagaimana? Ya, percuma amalnya, tidak dicatat kalau dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah atau dalam rangka menyekutukan Allah. Hendaknya dia segera bertobat, ya. Dia beriman kepada Allah, dia meninggalkan kekufuran, dia meninggalkan kesyirikan, ya, maka insya Allah, ya, dia beramal dengan amal-amal yang soleh akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi, berakhlak kepada Allah inilah yang paling utama, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun di dalam ibadah dan mentauhidkan Allah semata di dalam berbagai macam ibadah, meninggalkan berbagai macam kesyirikan, ya. Maka percuma orang berakhlak karimah, sopan santun, lemah lembut dengan berbagai macam retorika kata yang dia ungkapkan kepada lawan bicaranya, kepada orang banyak. Dia terkenal dengan akhlaknya, tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Tetapi dia masih menyekutukan Allah. Ya. Sesungguhnya dia adalah orang yang, ya, terancam sampai dia kemudian dia kembali kepada Allah, meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Para akhwat dan ummahat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, sampai di sini dulu insyaallah apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.